Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil bersantai nikmati minuman dan makanan yang disediakan, kita lanjutkan sedikit ya pembahasan kita tadi mengenai hukum mengenai memakai jimat ataupun penangkal-penangkal. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, sesuatu yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membawa ketentraman, kebahagiaan di dalam hidup kita ya. Orang yang memakai jimat ya, percaya dengan hal-hal yang demikian ya, dia ketika bawa jimatnya itu dia merasa percaya diri ya, merasa hebat ya, nggak takut ya. Tapi begitu jimatnya ketinggalan langsung ciut nantinya. Itu salah satu tanda atau bukti bahwasanya memakai benda-benda tersebut lama laun hatinya bergantung sama benda itu. Kalau benar hatinya bergantung kepada Allah, jimat ada atau tidak tetap ada Allah. Tapi begitu jimat ketinggalan, ngeper langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun dia hanya percaya itu sebagai sebab, lambat laun hatinya akan terjerumus mempercayai benda tersebut. Nah, dan juga dampak buruknya sangat banyak ya. Di antaranya biasanya yang demikian membawa suasana yang tidak tenang, panas ya, gampang emosi, gampang terpancing, mau keributan cepat sekali ya, menyambar emosinya ya, baik kepada orang lain dan terkadang juga seringkali kepada keluarga sendiri. Anak-anak ya gampang sering marah dengan anak, dengan istri ya. Di suasana di rumah juga tidak tenang, gampang emosi ya, gelisah ya. Bahkan sampai di tidur pun orang yang percaya dengan hal-hal yang demikian, kadang tidurnya pun tidak tenang. Banyak mimpi-mimpi buruk, dikejar-kejar setan, macam-macam mimpinya ya, dikejar binatang ya. Kadang baru tidur sebentar sudah kayak ketindih, macam-macam ya. Tidak mau ketenangan ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu sebagai penangkal, sebagai jimat ya, Allah akan serahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Allah tidak akan tolong dia, maka akan runyam urusannya, akan runyam. Selalu ada masalah demi masalah ya, penyakit demi penyakit ya. Kadang-kadang tidak jelas asal usulnya, sebabnya. Walaupun setan berusaha juga untuk membuat tipu daya supaya orang ini percaya. Orang-orang yang pakai seperti itu kadang-kadang banyak mengalami kejadian-kejadian luar biasa. Dan ini termasuk di antara tipu daya setan. Orang pakai jimat supaya menjaga diri. Dia tabrakan di, katakanlah di jalanan, hancur, ringsek motornya misalnya. Tiba-tiba dia sudah berdiri di pinggir jalan. Nah, ini kadang-kadang setan melakukan hal yang demikian. Ya. Kadang-kadang dia tidak apa-apa. Ya. Supaya apa? Dia timbulkan, oh ternyata benar, saya bawa ini ditabrak truk pun mobil, saya tidak apa-apa, walaupun mobilnya rusak misalnya. Nah, akan bergeser keyakinannya yang semula masih kepada Allah, akan percaya dengan benda tersebut. Dan Allah serahkan urusannya kepada benda tersebut. Allah tidak akan membantu dia ya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpaling dari tauhid ya, kemudian melakukan perbuatan yang termasuk dalam kesyirikan, ingatlah perbuatan syirik ini dosa besar yang paling besar. Tidak ada yang lagi yang lebih besar ya. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dampaknya pun paling besar. Tapi walaupun kadang-kadang banyak yang tidak menyadari ya. Di rumah kadang itu istri tidak tenang, bapaknya pakai
atau di rumah itu ditanam sesuatu, dipasang sesuatu, kehidupannya seringkali tidak tenang ya. Kalau punya anak bayi, ini sering kita dapati. Kenapa ya? Cucu saya setiap malam meraung-raung nggak bisa tidur. Sampai jam 3 sudah mau subuh itu baru dia tenang, baru mau tidur. Setiap malam anaknya baru 2 atau 3 tahun. Yang dia mestinya anak-anak demikian masih dalam kondisi fitrahnya, masih suci. Semestinya setan belum bisa mengganggu mereka. Mereka masih suci, tidak ada dosanya. Nah, ini kalau terjadi yang demikian, yang patut dicurigai ya, yang ada di rumah itu bisa jadi ayah dan ibunya, kalau tidak kakek atau nenek mbahnya. Itu sering kali kita dapat. Oh, ternyata mbahnya ini beliau dulu aparat ya, punya macam-macam atau cincin ya, kalau segala macam jimat-jimat juga mungkin ya. Anaknya masya Allah cucunya lucu-lucu ya, putih-putih berdua itu tidak bisa tidur setiap malam. Maka yang demikian akan mengganggu kehidupan keluarga kita ya. Bahkan ya, kalau bapak dan ibu pernah mendengar atau bahkan mungkin bertemu, ada anak-anak yang disebut indigo. Nah, dia bisa lihat di situ ada sesuatu misalnya, ada yang duduk di situ, ada yang lewat tadi ya. Ini tidak mungkin, karena sesuatu kekeliruan, kesalahan dari anak tersebut yang masih kecil-kecil, yang masih suci, masih polos. Ini yang patut dicurigai orang tuanya atau kakek neneknya ya. Itulah salah satu dampak dosa kesyirikan, bukan menimpa orangnya saja, sampai anak cucu pun berpengaruh. Ya, ada sebagian orang, nanti kita akan sampaikan pembahasan di antara dampak yang sangat besar menyimpang dari tauhid, percaya dengan jimat-jimat dan sebagainya. Allah benar-benar akan tunjukkan di akhir hayatnya. Tidak akan sama orang yang beriman, berserah diri kepada Allah ya. Insya Allah Allah mudahkan nanti ketika sakaratul maut ya, mudah-mudahan kita berharap Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah ya. Kita sedang baca Quran misalnya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita. Kita sedang sujud ya, kita mungkin sedang mau tidur, sebelum tidur kita membaca doa berserah diri kepada Allah, bismika Allahumma amutu ahya, tidak bangun lagi, insya Allah kita husnul khatimah. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, sudah janji Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah akan kami jadikan orang-orang muslim yang berserah diri seperti orang-orang yang berbuat dosa? Tidak sama. Tidak sama, terutama ketika akan meninggal. Allah akan tunjukkan ini salah satu di antara keburukan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 21, Am hasibal ladzina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan mengira bahwa kami akan menjadikan orang-orang yang beriman, beramal soleh sama dengan mereka hidupnya dan matinya? Alangkah jeleknya mereka menghukumi ya. Tidak akan sama orang yang bertauhid dengan yang syirik ya. Kita banyak sekali, berkali-kali dapati, sudah berhari-hari nafasnya sudah satu-satu, kata orang Senin Kamis sudah. Senin Kamis tidak juga meninggal. Tanya-tanya, oh simbah punya ini, punya itu ya, harus dihancurkan dulu. Sebagai orang yang tidak tahu, bukan dihancurkan, diwariskan. Malah dosa kok diwariskan ya. Dia nunggu pewarisnya baru sulit ya. Ada sebagian katanya harus dipukul daun kelor lah, macam-macam. Sebagian kita dapati karena kita membantu untuk meruqyah ya, dia stroke, qadarullah Allah takdirkan stroke sudah yang kesekian kali di rumah sakit. Harusnya orang stroke itu kan lemah ya, tapi merontanya luar biasa. Orang di IGD itu megangnya tidak kuat, mau apa, badannya menggelepar gitu.
dan dia selalu seperti narik-narik ke pinggangnya. Nah, setelah diceritakan, kita tanya riwayatnya, oh ternyata di rumahnya masih ada sabuk panjang, kayak tadi tulisan-tulisan Arab semua, ya. Tapi sebagian ada campurannya, ya. Ada ayat Al-Quran, ada yang bukan, dibakar terlebih dahulu, kita musnahkan, ya. Baru kemudian dituntun untuk bertobat, ya, dibisikkan, ya. Baru Allah mudahkan. Tidak sama, ya, hidupnya dan matinya orang yang bertauhid dengan yang tidak. Ini salah satu keburukan ketika ada seorang yang dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sempat bertobat, ya, maka Allah akan perlihatkan, ya, ketika dia hendak sakaratul maut, ya. Maka hendaknya kita menjauhi hal tersebut dan berlepas diri dari semua hal tersebut, ya. Karena tidak akan ada lagi gunanya, ya. Apakah kalau kita pakai yang demikian tidak akan datang ajal? Akan datang tetap. Ajal tidak bisa diundur barang sedikit pun, ya. Cuman bedanya kita menghadap kepada Allah, apakah dalam keadaan kita beriman berserah diri kepada Allah, ataukah kita berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih bagi orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, yang berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun bentuknya, ya, bahkan sampai pun kalaupun ada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai penangkal-penangkal yang demikian, maka lebih baik kita menjauhnya, meninggalkannya. Itulah yang lebih selamat, insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi ataupun yang lainnya, dipersilakan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan. Ayo, ini hal-hal yang menarik perhatian. Ustadz, ada yang silakan minum dulu Ustadz. Saya